cerdas di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sania Sridarmi dan juga narasumber kita Bapak Mufti selaku Ketua BPKN Republik Indonesia. Di sesi pada hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita terkait dengan masalah data pribadi, khususnya kewajiban konsumen untuk menyampaikan informasi dan atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Nah Pak, kan sekarang lagi ada yang viral nih Pak, terkait dengan pemalsuan data pribadi yang datanya akhirnya disalahgunakan. Dan ujung-ujungnya ini akan dipakai untuk berbagai macam transaksi. Dan menurut Bapak sendiri, bagaimana Pak untuk menyikapi kasus-kasus seperti ini? Terima kasih. Jadi memang 1-2 tahun kemarin viral sekali kan gitu, iya, bagaimana lembaga-lembaga perbankan juga sempat bocor, betul, pemerintah Pak. juga bocor, dan artinya ini kemudian menjadi kepedulian kita kan gitu. Saya pribadi dan BPKN tentu incas di situ bagaimana kami merekomendasikan kepada pemerintah dan lahirlah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu nomor 27 itu kan gitu. Betul, Dan Pak. ini cukup memberikan satu korektif dan satu antisipasi bagaimana kemudian data-data itu tidak sembarangan dipakai kan gitu, dan tidak dijual belikan oleh para broker-broker yang di luar yang mentransaksikan itu kan gitu. Ini turun sekarang, kasus-kasus besar ini kan nggak ada sekarang gitu, dan ini mungkin undang-undang sudah kita jalankan dan satgas anti semacam perlindungan data ini sudah kita lakukan kan gitu. Artinya kementerian, kemudian lembaga-lembaga negara kompak untuk memblokade bagaimana tidak terjadi itu, dan perang antar cyber juga dilakukan supaya tidak terjadi lagi bagaimana orang-orang hitam ini bergerak di situ. Dan tentu kepada konsumen yang bagaimana kemudian memberikan data harus jelas kan gitu, jangan sampai kemudian tidak jelas karena ini dampaknya akan besar kan gitu. Dan pasti dia di ACC oleh pihak MTF misalnya, kalau datanya tidak sama, MTF kan cukup jeli kan gitu. Betul untuk sekali. melakukan cross check, ini namanya siapa dan fotonya, bahkan sekarang ada wajahnya, ada OTP, ada macam-macam, ada orang tua pun mungkin banyak lagi yang ditanya dan sebagainya, tidak hanya orang tua nama ibu kan gitu. Sekarang udah samping kiri, samping kanan, samping atas, cukup blokadenya cukup kuat kan. Saya melihat semakin banyak dan konsumen harus artinya harus hati-hati kan gitu, jangan sampai memberikan data itu ya itu aja datanya, harus dirubah kan gitu. Misalnya ketika OTP, ketika kemudian ada sesuatu yang password, ada PIN apa-apa harus selalu dirubah kan itu. Jangan sampai ingatan 10 tahun cuma nomor-nomor itu, teman tanggal lahir, nama perkawinan, harus ganti-ganti kan gitu. Bila perlu disembunyikan di kolom supaya nggak tahu kan gitu. Tapi ya itu tadi bahwa konsumen juga harus cerdas, artinya jangan sampai kemudian nomor KTP, kemudian nomor-nomor yang sangat sensitif itu ya jangan kemudian dibuka di ruang publik, di medsos dan sebagainya, sehingga pihak leasing pun tahu kan gitu, dan selalu cross check dia. Kalau saya, karena kita sudah cerdas ya 6 bulan sekali saya ganti kan gitu misalnya. Kalau kemudian di handphone kita diretas orang, itu aman kan gitu, karena kita punya cadangan, enggak itu kok nggak ada masalah kan gitu misalnya. Sudah berubah kan gitu misalnya. Seperti itu. Tetapi kalau orang nggak ngerti pun sebenarnya ya melalui anaknya. Tapi ya itu tadi, yang konsumen rentan ini yang saya kira penting kan gitu. Orang-orang tua yang 70 ke atas, kemudian anak-anak, dan kemudian orang-orang yang gaptek, ini juga menjadi sasaran kita untuk bagaimana kita edukasi kan gitu. Itu saya kira nggak ada persoalan, dan turun terus kasus ini. Dan kemudian saya kira dengan kehebatan teknologi sekarang sudah bisa kita melakukan tracing dan sebagainya, sehingga nggak ada lagi data-data yang ganda dan sebagainya seperti itu. Dan semoga kasus-kasus seperti ini kian menurun begitu ya Pak, untuk melambatkan waktu begitu ya. Dan mungkin kita juga sedikit membahas nih Pak terkait dengan penyalahgunaan data pribadi, di mana ternyata masih terjadi kasus yang konsumen itu menggunakan data orang lain secara sengaja begitu Pak. Sebenarnya seperti apa nih dampak negatif dari sisi pelaku usaha dan juga konsumen yang datanya disalahgunakan? Ya jadi kalau persoalan itu memang faktor kepercayaan kan gitu. Artinya kemudian pelaku usaha juga tidak percaya kepada konsumen. Betul Pak. Konsumen juga tidak percaya kepada pelaku usaha kan gitu. Artinya kemudian sama-sama blacklist kan gitu. Saya nggak percaya dengan perusahaan itu misalnya. Kemudian konsumen juga, kalau di BI checking, kalau di OJK ada sling, dan kemudian di leasing juga ada, itu juga sanksinya ketat kan gitu misalnya. Jadi kalau kemudian kita nggak bisa apa-apa, mau beli mobil nggak bisa, mau ini, terus bagaimana kan gitu. Artinya malah dampak negatifnya besar. Belum sanksi pidana perdata yang saya sebut tadi juga cukup mendera kalau itu terjadi kan gitu.
jangankan pemalsuan data, pemalsuan tanda tangan aja udah fatal kan gitu. Betul sekali itu, Pak. Apalagi pemalsuan yang lain, identitas, kemudian nama orang, kemudian apa-apa atau bank orang lain dipakai, diganti namanya dan sebagainya kan bisa itu seperti itu. Saya melihat di kasus-kasus kami juga banyak sekali terjadi seperti itu kan gitu. Oh, ternyata saya cek di bank ini bukan rekeningnya dia kan gitu. Sebagai bentuk rekening koran dan sebagainya, saya kira fatal. Itu lebih baik jujur karena kan di undang-undang kita itu harus jujur kan gitu. Betul, Pak. Pelaku usaha jujur, konsumen jujur. Kalau sama-sama jujur kan enggak. Misalnya ketika kita nggak mampu membayar bulan pertama, kita ngomong aja misalnya kan bisa ada negosiasi kan gitu. Pastinya, daripada kita sembunyi-sembunyi atau daripada kita mengelabui data, daripada kita menghilangkan data, apalagi di awal sudah kita melakukan kejahatan kan gitu misalnya. Itu sangat saya kira konsumen kita sudah nggak kesana lah sekarang, arahnya sudah mulai lebih trust karena mereka juga butuh pelaku usaha juga butuh konsumen, jadi sama-sama trust dan pemerintah kami ini terus mengawasi bagaimana regulasi-regulasi itu agar ada titik trust kan gitu di antara. Kalau tiga-tiganya trust, ekonomi tumbuh, kemudian kesejahteraan juga tumbuh, semua akan tumbuh, efek dominonya besar kan itu. Dan semoga tujuannya tetap tercapai dan terus bisa semakin meluas begitu ya Pak, terkait dengan bagaimana trust itu tumbuh antara pelaku usaha dan juga konsumen itu sendiri. Nah selanjutnya untuk peringatan nih Pak kepada oknum-oknum yang akan menyalahgunakan data orang lain dalam bertransaksi. Sanksi-sanksi seperti apa saja Pak yang bisa diberikan kepada oknum jahat seperti ini Pak? Ya saya kira kita sudah punya kepolisian, sudah punya peradilan, kejaksaan, peradilan. Kita sendiri kalau ada konsumen nakal, kami pun juga bergerak kan gitu, memberikan sanksi. Di OJK juga memberikan sanksi, di BI, di semua lembaga-lembaga yang ada perlindungan konsumennya untuk memberikan efek jerah kepada konsumen kan gitu. Saat itu juga ditangkap kan gitu misalnya. Ketika mereka datang ke kantor, kita ngambil polisi, Pak tolong tangkap Pak, ini kriminal kan gitu Pak. Jadi kita juga nggak segan-segan, bukan kami kemudian pelindungan konsumen, tapi kalau konsumennya nakal juga kami juga harus tahu diri kan gitu. Karena kasihan pelaku usaha ini kan gitu ketika dia artinya itu memberikan efek, apalagi sekarang medsos, kemudian bicara-bicara di medsos padahal sampai katanya dikejar-kejar leasing, sampai ini ternyata nggak ada persoalan kan gitu. Kita cross check terus ternyata nggak ada apa-apa kan gitu, hanya untuk supaya dapat inilah konten-konten yang menarik dan sebagainya. Saya kira itu sudah kita punya tim cyber seperti itu kan gitu, dan kalau kita panggil gesturnya kelihatan ini orang ini bohong apa enggak kita tahu kan gitu. Dan kita cross check datanya, kita sudah tahu data lebih awal, oh ini kan KTP-nya palsu, ini kan ini kan tidak ngapain ya, kita langsung tangkap aja kan gitu misalnya. Seperti itu. Sudah kita seperti itu dan lakukan yang terbaik lah, karena kalau banyak orang seperti ini kan bahaya kan gitu. Betul Pak, merugikan sekali merugikan nantinya ya Pak. Konsumen, merugikan perusahaan, pemerintah juga bingung. Baik. Nah, mungkin ini yang paling penting nih Pak. Apakah Bapak bisa memberikan atau membagikan sedikit tips gitu Pak? Seperti apa yang bisa dilakukan konsumen agar data pribadinya tidak disalahgunakan? Itu bagaimana Pak tipsnya? Ya, kalau tip yang pertama kepada konsumen memang harus jujur kan gitu apapun, karena kan sekarang sudah semua identitinya kan bisa terdetek kan gitu, kan sudah elektronik semua. Agak susah sekarang seperti itu. Tetapi kalau dalam konteks transaksi ya tentu lihatlah nama perusahaannya itu kan gitu. Kalau perusahaannya nggak ada persoalan, bagus, dan sampai hari ini tidak ada persoalan, ya tentu harus menjadi kepercayaan bagi konsumen itu kan gitu. Dan juga track record kan gitu, karena kalau kita tracing di medsos atau di Google dan sebagainya tentu akan tahu. Dan kalau kita konsumen ini kemudian merasa dia mau itikat buruk, ya tentu kepolisian yang akan bergerak kan gitu misalnya. Kita nggak akan segan-segan untuk memberikan sanksi kan gitu, karena negara ini ya, negara itu ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pihak-pihak aparat, banyak sekali kan di kita ini yang di belakang kita ini untuk bisa memberikan keamanan, kenyamanan tadi. Jadi pelaku usaha juga nyaman ketika lihat konsumennya cukup cerdas, cukup mengerti dan sebagainya, kan senang kan gitu, daripada mereka dalam tanda kutip mau menipu kan gitu dengan memberikan data-data yang tidak jelas, apalagi data-data palsu. Itu tadi sekecil apapun tanda tangan, wajah keliru aja udah menjadi masalah, apalagi yang lain kan gitu. Jadi efeknya besar. Baik. Dan semoga hal ini juga tidak kian
menjadi sebuah hal yang menjadi perkara baru gitu ya Pak di tahun 2024 ini. Semoga ini bisa menjadi sebuah tips yang juga bisa digunakan oleh konsumen cerdas agar terhindar dari penyalahgunaan data pribadi. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung series Pak, bahwa kita sudah melewati 3 episode bincang-bincang spesial Hari Konsumen Nasional tahun 2024. Semoga series ini bisa membawa manfaat dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk Bapak Muhammad Mufti selaku Ketua BPKN Republik Indonesia telah memberikan ilmu dan juga wawasannya kepada kita dan juga kepada seluruh konsumen cerdas dimanapun berada. Jangan lupa bahwa konsumen cerdas adalah konsumen kritis, cerdas bertransaksi, jeli, teliti. Jangan lupa untuk selalu melakukan check-in pada Instagram kita di @mandiritransfinance. Akhir kata, saya Sania Sridarmi pamit undur diri. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi atas sesinya. Kami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.